Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dengan diskusi KPU Kabupaten Tebo TV, yang kebetulan pada kesempatan kali ini kita bersama salah satu komisioner KPU Kabupaten Tebo, yaitu Bapak Nani Effendi SPDI, yang beliau merupakan divisi sosialisasi Parmas dan SDM. Telah hadir di samping saya Bapak Nani Effendi, komisioner KPU Kabupaten Tebo. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sedikit mengganggu waktu Bapak terkait kegiatan-kegiatan yang ada di KPU ini, tentunya menguras energi Bapak, pemikiran Bapak, dan mungkin juga waktu Bapak untuk beristirahat. Karena itu barangkali mohon maaf kalau saya mengganggu waktu Bapak. Oke, Pak Nani, saya selaku host di Tebo TV merasa tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang ada di KPU ini untuk kita buka, kita bedah gitu kan, terutama terkait dengan divisi yang Bapak pimpin. Yang ingin kami tanyakan saja mengenai tahapan, tahapan apa saja yang mungkin sudah kita laksanakan dari kegiatan di KPU tersebut. Baik, terima kasih Pak Menteri. Sebelum saya menjelaskan tahapan-tahapan yang kita lakukan, jadi saya ingin menjelaskan dulu kerja yang saya buahi, divisi saya, yaitu di bidang sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia. Jadi ada banyak bidang yang saya tangani di bawah divisi saya itu. Kebetulan untuk saat ini saya lebih fokus ke rekrutmen sumber daya manusianya, yaitu tentang masalah rekrutmen tenaga ad hoc. Untuk tenaga ad hoc yang kali ini kita merekrut untuk pemilihan gubernur yang akan kita laksanakan di bulan Desember, tepatnya di 9 Desember nanti 2020 ini. Itu sudah kita laksanakan rekrutmen modern ad hoc, yaitu panitia pemilihan kecamatan sudah kita lakukan, kemudian panitia pemilihan suara sudah. Namun di rekrutmen panitia pemilihan suara itu kemarin sempat tertunda gara-gara ini ada musibah, ada COVID-19 kemarin. Itu kita tunda pas pelaksanaan pelantikan. Artinya besok mau dilantik, ditunda gara-gara COVID ini. Itu PPK atau BPS? Itu PPS. BPS ya. PPK alhamdulillah sudah kita rekrut. Memang sempat juga banyak polemik, ya kan? Bang, saya memahami itu memang yang namanya masyarakat luas, tentu saja banyak ya namanya katakanlah orang banyak itu ya banyaklah ini katakanlah kritikan, apalah macam-macam. Tapi kan Pak Nani tidak terganggu ya? Ya, yang jelas kita bekerja berdasarkan aturan regulasi yang ada. Iya. Saya prinsip saya gitu saja. Yang bisa membela kita di KPU ini hanya satu, yaitu aturan. Iya. Selagi kita bekerja berdasarkan aturan, insya Allah semua akan berjalan lancar. Tapi kalau kita sudah katakanlah lari dari aturan, tentu tidak ada yang bisa membantu kita kecuali aturan itu sendiri. Iya. Jadi itu prinsip saya dalam bekerja di KPU. Nah, itu untuk pada PPK sudah selesai, kemudian dilanjutkan dengan rekrutmen PPS. PPS alhamdulillah juga sudah aman, sukses, kan? Itu kita merekrut 3 orang per desa dari 112 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Tebo ini.
jumlahnya itu ada 3 orang per desa ditambah dengan 3 orang sekretariat, dan itu alhamdulillah sudah kita rekrut, dan pelantikan yang sempat tertunda gara-gara COVID-19 kemarin juga sudah kita sudah kita lakukan kembali kemarin per 15 Juni 2020 dengan diterbitkannya Perpu Nomor 2 2020 oleh Presiden Jokowi. Jadi kita bisa melanjutkan lagi tahapan-tahapan. Nah, setelah itu baru kita melanjutkan lagi dengan pembentukan petugas pemutakhiran data penduduk. Itu ada sebanyak, jumlahnya itu disesuaikan dengan jumlah TPS yang ada. Di Tebo ini ada untuk jumlah TPS itu sementara, ini bisa saja berubah, bisa bertambah, bisa berkurang. Itu ada sebanyak 739 TPS pesan ini. Nah, kita rekrut PPDP ini sebanyak jumlah TPS. Nah, tugas mereka nanti akan melakukan coklit atau pencocokan dan penelitian, dan itu sudah dilakukan mulai hari ini. Untuk sebentar Pak, saya potong. Mungkin PPDP ini sudah dilantik belum? Sudah kemarin. Sudah ya? Iya, sudah. Kemarin memang yang namanya KPU, apalagi sudah tahapan seperti ini, itu sering instruksinya sering mendadak, ya kan? Kemarin ada yang mengatakan PPDP tidak perlu dilantik, tetapi begitu turun surat dari KPU RI bahwa PPDP harus dilantik, maka kita lantik. Tapi di surat itu dijelaskan mekanisme pelantikan. Di sana kita bisa melantik itu dengan cara mendelegasikan kepada ketua PPS atas nama ketua KPU, dan tempatnya di desa masing-masing. Mungkin begini Pak, mungkin kita kan barangkali masyarakat ini ingin tahu Pak mengenai bagaimana kesiapan SDM itu sendiri, apakah misalnya dari sisi pengetahuan, dari sisi mungkin karena ini dalam kondisi pandemi mungkin ada siapkan apa gitu kan, bagaimana Pak? Ya, yang KPU Kabupaten Tebo sendiri Pak. Ya, yang jelas kalau dari PPK dulu lah, alhamdulillah yang kita rekrut itu orang-orang yang katakanlah mumpuni lah. Artinya mereka juga sudah paham gitu ya, sudah rata-rata juga orang dari katakanlah pembentukan organisasi juga, jadi mereka tidak bingung ketika bekerja dalam seperti kita ini, selalu komunikasi dengan masyarakat. Struktural organisasinya itu sedikit rumit, itu mereka mampu, dan itu sudah kita buktikan dari tahapan-tahapan yang berjalan. PPS juga seperti itu, dan PPDP juga insya Allah yang kita rekrut itu kita pastikan mereka sudah memahami tugas-tugas mereka itu, yaitu dengan cara kita melakukan bimbingan teknis. Kemarin sudah kita lakukan bimbingan teknis untuk PPDP ini. Intinya mereka harus paham tugas mereka di dalam melakukan pencocokan dan penelitian terhadap penduduk di desa mereka masing-masing. Nah, kemudian menyangkut dengan COVID-19, yang jelas masyarakat tidak perlu khawatir, karena kita sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah juga. Dalam hal ini kita sudah bekerja sama dengan rumah sakit umum daerah STS Tebo ini. Itu telah kita lakukan rapid test coronavirus ini untuk melakukan deteksi awal apakah calon-calon PPDP kita ini katakanlah bersih gitu, dalam artian tidak terinfeksi coronavirus itu. Tapi alhamdulillah dari yang kita sudah lakukan rapid test itu, alhamdulillah katakanlah ada yang yang keterangannya itu dari rumah sakit memang ada yang katanya reaktif. Tapi kita tidak tahu reaktifnya ini apakah reaktif karena COVID itu apa, kita nggak tahu istilah medis yang katakanlah yang kompetensi mereka yang menjawab. Yang jelas kita pastikan kalau mekanisme di KPU, kalau ada orang-orang yang kita katakanlah tadi yang laporan rumah sakit itu mereka reaktif, reaktif rapid test, ada orang kadang sering juga salah gitu kan, salah seolah-olah
ada lagi yang mengatakan reaktif COVID-19. Sebenarnya bukan reaktif COVID-19 kan? Karena rapid test itu sendiri sebagaimana kita ketahui adalah rapid itu hanya mendeteksi reaksi imunitas tubuh kalau ada virus yang masuk dalam tubuh. Itu yang kita ketahui secara umum kan seperti itu. Nah, masyarakat seolah mengatakan kalau yang reaktif itulah COVID. Nah, oleh karena itu kemarin mungkin Mas Nur juga tahu sempat beredar. Kan isu yang kemarin di media massa ya. Di medsos ya, di grup WA itu mengatasnamakan saya. Seolah saya mempublikasi orang-orang dengan data sedetail mungkin, nama, alamat, umur, sedetail lah di dalam di dalam medsos berita-berita medsos itu. Di sana mengatasnamakan saya. Berarti itu bukan Pak Nani. Bukan, saya tidak pernah merilis membuat berita seperti itu atau informasi seperti itu. Maka saya terkejut juga itu malam saya sempat di WA ketua Sri, Pak, apa benar Bapak yang nulis ini? Saya terkejut kan? Loh, kok ada berita seperti ini kan? Saya terkejut. Saya langsung jawab, tidak benar Pak, saya tidak pernah saya informasikan seperti ini, apalagi dengan sedetail seperti itu. Nah, saya saja selaku komisioner di KPU ini hanya menerima sepintas sepintas dari rumah sakit itu mengatakan ada yang reaktif. Mungkin saya tidak jelas sedetail itu, kok orang ini sudah sedetail itu kan? Saya terkejut juga. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya juga akan klarifikasi juga kepada masyarakat kalau terhadap berita itu bahwa saya selaku komisioner KPU Kabupaten Tebo atas nama Nani Effendi Divisi SDM tidak pernah merilis ataupun membuat berita ataupun informasi seperti yang sempat beredar di grup-grup WA atau media sosial itu. Saya klarifikasi pada saat ini itu tidak benar. Saya tidak pernah memberitakan seperti itu karena menurut saya itu adalah kompetensinya atau wewenangnya tugas COVID atau rumah sakit itu sendiri. Maka saya terkejut, maka saya klarifikasi itu tidak benar. Kan gini loh, ini kan kita dengar tuh isunya memang luar biasa ya. Bahkan yang kami dengar itu kan seperti heboh lah gitu kan. Sehingga ya kami bersyukur lah ini mana nih bisa klarifikasi ini supaya masyarakat tidak bingung gitu. Selanjutnya Pak Nani mungkin bisa secara detail Pak mungkin jumlah personil KPU Kabupaten Tebo ini yang terlibat dalam kegiatan pemilihan Komisioner KPU tahun 2020. Masih sebelumnya sambung lagi yang tadi. Yang jelas dari PPDB tadi yang sudah kita rapid test itu mekanismenya kita di KPU ini kita mengganti. Oh gitu. Nah, yang reaktif diganti. Kalau mekanisme kita kita ganti. Yang PPDB-nya kita ganti yang artinya PPS mengusulkan lagi yang baru untuk ditetapkan sebagai PPDB. Artinya alasannya apa itu Pak? Kira-kira Pak? Ya memang itu petunjuk dari KPU ini. Kalau ada yang reaktif kita ganti. Nah, dalam artian ini kita artinya ini kan untuk memberikan semacam jaminan rasa aman kepada masyarakat. Itu maksudnya Pak ya? Ya, salah satu ini itu artinya kan masyarakat sekarang kan boleh dikatakan khawatir lah. Nanti seolah-olah petugas yang datang dari rumah ke rumah itu bawa penyakit gitu Pak ya? Bawa virus atau penyakit atau apalah gitu ya. Nah, untuk katakanlah memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, maka kita perlu lakukan rapid test itu. Dan kita menjamin bahwa mereka yang turun itu adalah mereka yang sudah di rapid test. Nah, sudah rapid test karena tadi kalau yang reaktif, yang kemarin itu reaktif, yang tidak perlu kita sebut nama, yang jelas ada gitu, yang dari laporan rumah sakit, itu kita ganti. Itu kita ganti dan kita pastikan yang penggantinya itu sudah bersih. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir lagi nanti dimulai hari ini 15 Juli ini sampai dengan 13 Agustus ya, Agustus. Ini mereka akan coklit datang dari rumah ke rumah untuk memastikan warga yang sudah punya hak pilih itu masuk dalam daftar pemilih. Jadi masyarakat kita dalam pertemuan ini kita sampaikan
juga masyarakat bisa bekerja sama untuk mensukseskan proses pencocokan dan penelitian data pemilih ini. Jadi tidak perlu khawatir bahwa personil kita, petugas kita di lapangan ini, kalau dalam sisi dalam konteks COVID tadi, insya Allah sudah aman, karena kita sudah lakukan rapid test itu. Dilengkapi dengan APD, Pak ya? Dilengkapi dengan APD nanti. Kita sudah turunkan kemarin beberapa hari yang lalu, kita berikan berupa APD itu berupa tameng wajah, face shield, tameng wajah, kemudian masker, kemudian sarung tangan plastik, dan hand sanitizer atau pembersih tangan. Jadi mereka nanti boleh dikatakan steril dan mereka siap untuk melakukan cuklir dari rumah. Itu untuk kesiapan kita menghadapi cuklir dan memastikan petugas kita ini bersih dari katakanlah coronavirus yang ditakutkan masyarakat. Nah, kemudian tadi pernyataan Mas Nur tadi masalah kesiapan personil kita di KPU ini ada bukan sekitar, ada 36 orang, itu komisioner 5 orang, ditambah dengan kesubagnya 4 orang, ditambah dengan staf semuanya, tambah juga tenaga pendukung, itu kita punya personil 36 orang. Insya Allah, dan saya yakin, percaya bahwa seluruh personil yang ada, terutama yang di Sekretariat KPU, itu mereka sudah profesional semua, karena sudah bekerja lama di KPU ini dan sudah berpengalaman, dan mereka sudah menghadapi beberapa kali pemilu. Jadi saya yakin, percaya mereka mampu, itu tidak perlu kita khawatirkan kemampuan mereka. Nah, kemudian untuk PPK itu di 12 kecamatan itu ada 5 orang per kecamatan, berarti sekitar 60 orang. 60 orang ditambah dengan sekretariatnya 3 orang per kecamatan. Berarti ada sekitar 96 orang. Nah, kemudian untuk di tingkat desanya itu ada namanya panitia pemungutan suara atau PPS, itu tersebar di 112 desa kelurahan di Teguh ini. Jumlahnya itu 3 orang per desa, ditambah sekretariatnya 3 orang, itu sekitar 672 orang. Nah, baru ditambah dengan petugas pemutakhiran data pemilih yang barusan kita rekrut, ini mulai bekerja, itu sebanyak 739 orang. Jadi totalnya itu ada 1.543 orang. Ini personil kita yang siap untuk bekerja, siap untuk melaksanakan pemilihan gubernur ini di 2020 ini, dan mereka insya Allah sudah kita bekali, terutama dengan di yang petugas kita dari PPK bawah itu sudah kita bekali dengan keterampilan dan wawasan kepemiluan. Jadi kita yakin, percaya mereka mampu bekerja mensukseskan pemilu. Ya, mungkin itu cukup sudah tergambar kesiapan SDM KPU Kabupaten Teguh. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi menambah keyakinan masyarakat bahwa KPU Kabupaten Teguh siap untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada KPU Kabupaten Teguh ini sendiri. Terima kasih atas waktunya, Pak. Selamat siang dan selamat bekerja. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, Pak, dan sukses di semua tahapan. Demikian tadi wawancara kami dengan salah satu komisioner KPU Kabupaten Teguh, Bapak Nani Effendi, dan kami ucapkan terima kasih atas atensinya. Selamat siang, salam integritas, pemilihan berkualitas, KPU Teguh TV Jaya. Sukseskan pilgub Jambi 2020.